upaya meningkatkan kualitas hidup. Ayo kita saksikan bersama pada bab pertama, yaitu apa? Kita belajar tentang Punarbawa sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup. Pertama, sebelum kita melanjutkan tentang Punarbawa itu apa, kita harus tahu. Yang pertama yaitu agama Hindu sering juga disebut dengan sebutan Sanatana. Sanatana Dharma yang artinya kebenaran yang abadi. Jadi agama Hindu adalah kebenaran yang abadi atau Sanatana. Selanjutnya, tujuan dari agama Hindu yaitu untuk mencapai Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma, yaitu mencapai kesejahteraan hidup dan kebahagiaan rohani, atau secara singkatnya sering kita sebut sebagai mencapai kebahagiaan hidup secara lahir dan batin. Setelah itu, kita juga perlu tahu anak-anak, untuk mencapai tujuan tersebut, kita memiliki 3 kerangka dasar dalam agama Hindu. Ini perlu diingat, ada 3 kerangka dasar agama Hindu. Yang pertama yaitu ada yang namanya tatwa. Tatwa adalah pengetahuan atau filsafat. Jadi agama Hindu terdiri dari 3 kerangka dasar. Yang pertama adalah pengetahuan atau filsafat. Setelah dari tatwa, kita juga tahu ada namanya susila, yaitu tata cara bertingkah laku yang baik dan benar, atau secara etika yang baik, seperti itu. Selanjutnya, juga ada acara. Agama Hindu didasari juga dengan adanya upacara atau ritual keagamaan. Nah, Punarbawa itu termasuk apa dia? Kenapa kita harus bahas dulu 3 kerangka dasar agama Hindu? Ya, anak-anak, perlu anak-anak ketahui. Punarbawa adalah bagian dari Pancasrada. Nah, Pancasrada ini adalah termasuk ke dalam golongan tatwa dalam 3 kerangka dasar agama Hindu. Jadi, apa hubungan Punarbawa dengan tatwa atau 3 kerangka dasar agama Hindu? Hubungannya adalah Punarbawa merupakan salah satu bentuk ajaran yang dimana termasuk golongan dari tatwa. Atau bisa juga kita sebut Punarbawa adalah bagian dari Pancasrada. Dan Pancasrada termasuk golongan tatwa. Sedangkan tatwa itu adalah bagian dari 3 kerangka dasar agama Hindu. Tahu secara lebih sederhananya, Punarbawa yang merupakan bagian dari Pancasrada termasuk ke dalam ajaran tatwa. Tatwa merupakan bagian dari 3 kerangka dasar agama Hindu. Itulah hubungannya. Sekarang kita lanjut. Pancasrada. Pancasrada terbagi dari 2 kata, yaitu panca artinya 5 dan serada artinya keyakinan. Jadi Pancasrada apa anak-anak? Ya, Pancasrada berarti 5 keyakinan umat Hindu atau 5 dasar keyakinan umat Hindu atau 5 hal yang diyakini oleh umat Hindu. Namun, untuk lebih sederhana untuk diingat, bisa kita sebutkan Pancasrada adalah 5 keyakinan umat Hindu, ya. Selanjutnya kita lanjutkan anak-anak. Pancasrada memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada Brahman atau sering juga disebut dengan Widi Tatwa. Yang kedua yaitu Atman, yang sering juga disebut dengan sebutan Atma Tatwa. Yang ketiga yaitu Karma Pala atau sering juga disebut dengan Karma Pala Tatwa. Yang keempat ada yang namanya Punarbawa. Punarbawa juga sering disebut dengan samsara atau juga sering disebut dengan reinkarnasi, ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang Punarbawa ini juga. Selain kita belajar
tentang Punarbawa, kita juga harus belajar tentang Pancasrada dan Tri Kerangka Dasar Agama Hindu. Anak-anak, yang terakhir yaitu setelah kita percaya dengan Tuhan, percaya dengan adanya Atma, percaya dengan adanya hasil perbuatan atau karma pala, percaya dengan adanya kelahiran kembali untuk meningkatkan kualitas hidup seperti tujuan dari Punarbawa, yaitu meningkatkan kualitas hidup. Setelah kita meningkatkan kualitas hidup, maka tujuan kita adalah moksa, yaitu apa? Kebahagiaan lahir dan batin atau suka tanpa wali duka. Kita akan lanjut kepada bagian-bagian dari Pancasrada. Untuk video kali ini kita akan bahas satu saja, yaitu tentang Brahman. Percaya apa itu Brahman? Brahman berarti yakin dengan adanya Tuhan atau ide Sang Hyang Widi, atau percaya atau yakin dengan adanya Tuhan itu sendiri atau ide Sang Hyang Widi. Lalu kita juga harus tahu, anak-anak, berapa sih kita sebagai agama Hindu memiliki Tuhan? Ada yang tahu? Ayo coba dijawab. Kita di Hindu berapa memiliki Tuhan, anak-anak? Ya, mungkin ada yang bilang 1, Pak Guru. Ada yang bilang 2, ada yang bilang banyak, ada yang bilang 3. Nah, pada dasarnya, agama Hindu mengenal bahwa Sang Hyang Widi itu adalah Maha Esa. Sang Hyang Widi itu Maha Esa. Ada yang tahu artinya Esa? Esa artinya satu atau tunggal. Jadi, kita sebagai agama Hindu mengenal dengan satu Tuhan atau monoteisme. Monoteisme adalah percaya dengan adanya satu Tuhan. Jadi, agama Hindu itu percaya dengan satu Tuhan. Nah, mungkin anak-anak bertanya, masa sih agama Hindu percaya dengan satu Tuhan? Lalu Pak Guru, ada namanya Dewa Brahma, ada namanya Dewa Wisnu, ada namanya Dewa Siwa, ada namanya Dewi Durga, ada namanya Dewi Laksmi, ada namanya Dewa Indra. Kan banyak Pak Guru Tuhannya dalam agama Hindu. Nah, sekarang Pak Guru akan bahas atau akan jelaskan sedikit. Anak-anak, pada dasarnya agama Hindu percaya dengan namanya satu Tuhan atau sering disebut dengan monoteisme. Ini Pak Guru umpamakan ya. Ya, Sang Hyang Widi atau Tuhan, ini anggap lingkaran hitam ini adalah Tuhan. Ada berapa Tuhannya? Ada satu lingkarannya kan? Ya, kita anggap Sang Hyang Widi itu Maha Esa atau Maha Tunggal. Namun ketika Tuhan itu sedang melakukan aktivitas atau sedang Tuhan melakukan tugasnya sebagai pencipta, maka dia disebut dengan apa? Dengan Brahma. Betul. Ketika Tuhan itu sedang melakukan tugasnya sebagai pemelihara, maka ia disebut dengan Wisnu, seperti gambar. Selanjutnya, ketika kita atau Tuhan itu kita lihat sedang menjalankan atau bertugas. Ketika anak-anak berada di sekolah, maka anak-anak sedang bertugas belajar, maka anak-anak disebut dengan murid atau siswa. Sedangkan ketika anak-anak di rumah dan anak-anak sedang berhadapan atau bertugas menjaga adik-adik atau adik-adik anak-anak, jadi anak-anak disebut dengan kakak oleh adik-adiknya. Ketika anak-anak sedang bertugas atau sedang membantu orang tuanya di rumah, berarti anak-anak disebut dengan anak. Dan ketika anak-anak keluar dari rumah dan bermain di sekitaran rumah bersama teman-teman anak-anak, jadi anak-anak disebut dengan teman-teman. Begitu. Dan begitu juga ketika anak-anak berhadapan dengan kakak, punya kakak misalkan. Ketika anak-anak sedang belajar, didampingi oleh kakak. Jadi anak-anak disebut sebagai
D. Begitu. Begitu juga Tuhan. Tuhan itu satu, anak-anak juga satu. Tetapi ketika melaksanakan tugas atau melakukan sesuatu berkegiatan, maka nama dan sebutannya berbeda. Ya kan? Itu juga Tuhan. Ketika Tuhan itu sedang melakukan tugasnya sebagai pencipta, maka ia disebut dengan Brahma. Ketika ia sedang melakukan tugasnya sebagai melihara, maka ia disebut dengan Wisnu. Dan ketika ia melaksanakan tugasnya sebagai pelebur, ia disebut dengan Siwa. Tapi pada dasarnya Sang Hyang Widi atau Tuhan itu hanya satu atau esa. Yang mana esa artinya tunggal ya. Maka sebenarnya agama Hindu percaya dengan adanya satu Tuhan atau monoteisme. Monoteisme adalah percaya dengan adanya satu Tuhan. Jadi nanti kalau anak-anak ditanyakan oleh orang, misalkan, kamu agama Hindu ya? Iya. Kamu berapa sih punya Tuhan? Satu. Kenapa satu? Nah, anak-anak harus bisa menjelaskan seperti apa yang Pak Guru jelaskan ya. Kita dalam agama Hindu tetap percaya dengan adanya satu Tuhan. Tetapi ketika Tuhan melaksanakan tugas dan fungsinya, maka sebutannya lah yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Ini untuk meyakinkan anak-anak. Ada beberapa sloka tentang keesaan Tuhan. Ternyata banyak. Ada 5 sloka. Tapi ada beberapa yang mungkin anak-anak sudah sering dengar. Misalkan sloka nomor 2, Eko Narayana Naditya Sti Kaschit. Ayo diingat, ini kayaknya udah sering loh. Hampir setiap hari pasti anak-anak sebutkan atau ucapkan. Ada di mana ini anak-anak? Ada yang tahu? Ya, ini adalah salah satu mantra Trisandia bait keberapa? Bait kedua, betul. Eke Narayana Naditya Sti Kaschit. Ya, itu salah satu bentuk keagungan atau keesaan Tuhan ada pada bait Trisandia, mantram Trisandia bait kedua. Selanjutnya ternyata anak-anak lihat poin ketiga. Asing nggak dengan kata-kata itu? Atau dengan kalimat itu? Tidak ya? Ya, apa itu? Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu bagian dari susastra Hindu, khususnya di bagian kekawin Sutasoma yang dijadikan apa? Semboyan oleh negara kita, yaitu Indonesia. Apa? Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya apa? Pasti semua sudah tahu ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tidak ada dharma yang kedua. Nah, itu salah satu contoh atau kekuatan bahwa dalam agama Hindu kita hanya mengenal satu Tuhan. Baik anak-anak, sekian sebenarnya pembelajaran untuk hari ini. Segala yang ada dalam kehidupan ini. Berikut kami telah menghimpun mantra maupun sloka yang bersumber dari kitab suci Weda tentang keesaan Tuhan, Brahman, Ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam kitab Rigveda Mandala pertama, Sukta 164 disebutkan Ekam Sat Wipra Bahuda Wadanti Agnim Yanam Matariswanam, yang artinya Tuhan itu hanya satu adanya. Oleh para resi disebutkan dengan berbagai nama seperti Agni, Yama, Matariswanam. Dalam kitab Upanishad disebutkan Ekam Ewa Adityam Brahman, yang artinya Tuhan itu satu, tidak ada duanya. Kitab Narayana Upanishad menyebutkan Narayana Dvityo Asti Kaschit, artinya Narayana tidak ada duanya yang hamba hormati. Dalam kitab Samaveda tersurat sebagai berikut.
Marilah datang bersama engkau semua dengan sangat kuat pada penguasa langit. Dia yang hanya esa, tamu semua orang. Dia yang purba ingin kembali baru. Kepadanyalah semua jalan berpaling. Sesungguhnya dia esa belaka. Dalam kitab Yajurveda juga dijelaskan bahwa Agni adalah itu, Aditya adalah itu, Bayu adalah itu, Chandrama adalah itu, Cahaya adalah itu, Brahma adalah itu, Apah adalah itu, Prajapatilah ia. Dalam bait ketiga mantram Trisandya disebutkan pula sebagai berikut. Engkau disebut Siwa, Mahadewa, Iswara, Parameswara, Brahma, Wisnu dan juga Rudra. Engkau adalah asal mula dari segala yang ada. Sifat-sifat Brahman juga tertulis dalam kitab Bhagavad Gita yang dijabarkan melalui perantara Tuhan Sri Krishna. Dia sumber asli segala indria, namun tanpa memiliki indria. Ia tidak terikat walau dia memelihara semua makhluk. Ia melampaui sifat-sifat alam, dan pada waktu yang sama, dia adalah penguasa semua sifat alam material.